Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fazri Maulana, NPM 2021020201. Saya berasal atau saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan saya yang makalah yang telah saya buat yang berjudul dengan Bab Puasa dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Irfan SHI MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Saya beserta kelompok saya dapat mengerjakan makalah ini yang mata kuliah kami yakni fikih ibadah. Itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan yang Allah berikan kepada kami. Akhirnya kami pun bisa menjelaskan, dan kami pun bisa merangkum, dan kami pun bisa membuat makalah tersebut. Baiklah, keseluruhan dari makalah ini adalah yang berisi tentang latar belakang dan pembahasan tentang puasa. Apakah itu puasa, dan apakah pengertian puasa secara etimologi, dan apakah pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Baiklah, yang kedua yakni rumusan masalah. Yakni yang kami cangkup rumusan masalah ini adalah: 1. Apakah pengertian puasa baik secara etimologi maupun terminologi? Apa saja rukun dan syarat puasa? Yang ketiga, apa saja macam-macam puasa? Yang keempat, hal apa yang disunahkan dalam puasa? Yang kelima, hal apa yang membolehkan pembatalan dalam puasa? Jadi, tujuan pembahasan kami adalah ingin memahami apakah pengertian puasa, dan kemudian ingin memahami rukun dan syarat puasa, ingin memahami macam-macam puasa, dan ingin memahami apa saja yang dibatalkan dalam puasa dan apa saja yang disunahkan dalam puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, pokok pembahasan. A. Pengertian puasa. Dari segi bahasa, puasa berarti menahan dan mencegah dari sesuatu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah kafa yaqifu, artinya menahan. Misalnya dikatakan dalam so'ala anil kalam, artinya menahan dari berbicaraan. Jadinya berpuasa itu kita menahan. Kita bukan menahan di dalam berbicara, tapi menahan segala apa yang gangguan dari perilaku kita. Contohnya kayak kita menahan emosi dan lain-lain. Menahan makan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan itulah yang disebut dengan pengertian puasa. Jadi intinya kita garis bawahi, puasa adalah yang berarti menahan, ya. Puasa soma ya sumu, yang artinya menahan. Kemudian rukun puasa dan syarat puasa. Dalam puasa itu ada rukunnya dan ada syaratnya. Jadi saya ulangi lagi, rukun dan syarat. Dalam puasa itu ada rukunnya, bukan melainkan dalam sholat saja, tapi di puasa juga ada rukunnya. Kita pelajari yakni rukun puasa, yakni yang pertama adalah rukun puasa yang pertama adalah niat. Apakah rukun puasa itu? Ialah menahan diri dari dua syahwat, yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang pertama adalah rukunnya adalah niat. Niat pada malamnya, ya setiap malamnya selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan dalam puasa ialah malam yang sebelumnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubatil siyamu qabla al-fujur fala siyamu lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Riwayat 5 orang ahli hadis. Jadi yang disebut niat, pembahasan niat adalah inna a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Jadinya semua itu tergantung dengan niat kita, dan kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya puasa, kita niatnya berbuat baik, maka Allah itu akan memberikan kita ganjaran yang baik seperti pahala dan lain-lain. Karena dalam puasa, barang siapa yang berpuasa la'allakum tattaqun, maka dia akan bertakwa. Yang kedua adalah syarat-syarat puasa. Syarat puasa yakni balik. Tahu balik? Balagha yuballighu, atau sudah balik, sudah dewasa, dia sudah balik. Yang kedua adalah berakal. Bagaimana berakal? Berakal itu berarti dia mempunyai pemikiran atau mempunyai akal. Tidak seperti orang gila, dia masih sadar dengan apa yang dilakukan itu salah atau benar. Itu namanya berakal, berakal. Oke, udah. Yang ketiga adalah mampu atau sehat.
mampu jasmani dia, dan berada di tempat tinggal yang iqomah. Apakah iqomah? Berada di tempat tinggal yang memang persediaan makannya ada, dan juga iqomah itu berarti ya yang layak seperti itulah. Puasa tidak diwajibkan bagi atas orang yang sakit. Walaupun demikian mereka wajib mengkodoknya atau menggantinya ya. Jadinya puasa itu diwajibkan bagi orang yang sakit ya kan. Dia tuh mengkodoknya, dia tuh membayar yang menggantinya, karena puasa itu kan wajib. Kalau kita nggak mampu, kita sakit, kita menggantinya dengan mengganti di hari-hari yang lain. Dan kemudian seperti di ayat yang di bawah adalah dalilnya ya. Ayat yang berikut adalah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'ama miskin faman tatahharu mana lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ayyama ma'dudas faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Aynama maridan minkum maridan, maridan itu artinya sakit. Barang siapa yang di antara kamu sakit, kemudian maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang ada di perjalanan, maka kita itu atau kalian itu kita wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan lebih dari 75 km dalam fikihnya itu kita tidak wajib berpuasa, tapi wajib untuk menggantinya. Oke. Baiklah, syarat sah puasa, yakni yang pertama Islam. Orang Islam artinya orang yang bukan Islam itu tidak wajib puasa. Tapi di agama lain, di 5 agama yang lain itu juga mewajibkan puasa, atau tidak, bukan mewajibkan tapi mensunahkan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi ayyuhalladzina amanu minkum waladina Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Garis bawah min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum itu berarti orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu berarti sebelum kita itu sudah diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, biar dapat gelar ya. Mendapat gelar tattaqun, bertakwa. Baiklah, yang selanjutnya adalah syarat sah puasa adalah mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang tiga, suci dari darah haid atau korona, nifas, dan darah sehabis melahirkan. Nifas itu adalah darah sehabis melahirkan. Kemudian yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya, dilarang pada puasa. Nah jadinya puasa itu kita tuh nggak boleh pada puasa hari-hari tasyrik atau hari sasi. Itu gimana? Ketika hari Idul Adha itu kita nggak boleh puasa. Hari Idul Fitri, hari tasyrik itu seperti contohnya adalah tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Itu nggak boleh, itu adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian adalah macam-macam puasa. Jadi ya, kita sudah sini ada syarat-syarat puasanya. Puasa adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua kemudian dia adalah mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang benar. Yang ketiga adalah suci dari darah haid ya. Yang keempat adalah dalam waktu yang dibolehkan. Jadinya pertanyaan seperti ini, apakah kita boleh sih puasa di hari-hari biasa? Bisa, asalkan jangan dalam hari-hari tasyrik. Kemudian C, macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu puasa yang seperti apa? Puasa Ramadan itu puasa wajib. Puasa yang diwajibkan karena suatu sebab, ilaf, yakni puasa yang kafarat. Jadinya ketika kita melanggar suatu, kalau misalnya di Mekah itu kita melanggar sesuatu yang nggak boleh diperbolehkan di Mekah, ketika kita berhaji kita itu wajib dengan berpuasa. Seperti itu ada puasa yang diwajibkan karena seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri, yakni puasa najar. Itu puasa najar. Ketika misalnya contohnya puasa najar seperti apa? Oh kalau saya misalnya saya mendapatkan nilai yang bagus, saya akan puasa najar. Itu wajib karena kita sudah menjanjikan diri kepada diri kita sendiri. Karena wa'ada, janji itu adalah hutang yang harus dibayar, ditepati. Yang kedua adalah puasa haram. Puasa jenis ini ialah sebagai berikut. Puasa sunnah nafilah. Seorang perempuan yang dilakukan tanpa izin suaminya kecuali jika suaminya tidak memerlukannya. Misalnya ketika suaminya sedang berpergian, sedang melakukan ihram atau haji atau umroh, atau sedang melakukan itikaf. Puasa ini diharamkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Shahihain. Berikut ini, seorang perempuan tidak dihalalkan berpuasa ketika suaminya hadir di sampingnya kecuali dengan izinnya. Jadi penjelasan di sini adalah ketika puasa haram itu puasa yang diharamkan kepada
seorang perempuan ini ya, dia itu tidak wajib untuk berpuasa ketika suaminya itu tidak mengizinkan dia puasa. Jadi ya kalau misalnya laki-laki nih ya, kalau laki-laki itu puasa Senin Kamis mah nggak apa-apa, terserah. Itu udah itu terserah dia. Tapi kalau misalnya perempuan, kalau misalnya dia pengen puasa Senin Kamis, dia harus izin dulu ke suami gitu. Yang ke yang selanjutnya adalah di sini adalah puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa jenis yang seperti puasa dzar, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat atau Sabtu saja. Puasa dalam hari yang diragukan syak itu artinya ragu. Dalam menurut jumhur, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan hukumnya haram, puasa makruh. Makruh adalah sesuatu yang tidak Allah anjurkan. Kalau ibarat kata kita difilosofikan tuh sesuatu yang Allah benci gitu makruh itu. Kayak misalnya kita bercerai kepada istri kita tuh nggak apa-apa sama Allah, cuman nggak di haramkan pada Allah, cuman dimakruhkan atau dibenci. Makruh itu adalah sesuatu hukum yang mendekati dengan haram. Baiklah, yang keempat adalah puasa tatawu atau puasa sunnah. Tawu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ibadah yang tidak diwajibkan. Istilah diambil dari wa man tatawwa'a khaira fa huwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati. Quran Syarat Al-Baqarah 152. Khairul lah yang artinya kebaikan lah untuk dia. Yang selanjutnya adalah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalam puasa jenis ini yang lebih utama ialah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari bid, yakni tanggal 13, 14, 15. Ketiga hari dinamakan bid karena malam hari dan ketiganya diterangi bulan dan pada siang harinya diterangi matahari. Pahala puasa sejenis dengan puasa dzar, yakni pelipat gandaan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan tanpa ada bahaya kerusakan seperti terdapat dalam puasa dzar. Kalau puasa dzar tadi kan ada kerusakan ya. Kalau puasa dzar itu, tapi kalau ini tidak. Baiklah, yang selanjutnya adalah puasa dari hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis nih saya jelaskan sedikit ya. Setiap minggunya puasa yang jenis berdasarkan perkataan Utsman bin Zaid berikut. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu ketika beliau ditanya mengenai hal itu, beliau bersabda, sesungguhnya amal-amal manusia diperlihatkan dari hari Senin dan Kamis. Tuh, jadi dari hari sudah dijelaskan ya. Baiklah, yang selanjutnya kemudian berpuasa selama 8 hari bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah, dan kemudian berpuasa pada hari Tasa'ah atau Asyura. Asyura tanggal 10 ya, 9 dan 10 Muharram. Kemudian berpuasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian itu aja untuk macam-macam puasa. Hal yang disunahkan saat puasa. Ya, ini dalam puasa juga kita ada disunahkan ya. Sunnah itu adalah barang siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, barang siapa yang tidak mengerjakan tidak mendapat dosa. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Barang siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, barang siapa yang meninggalkannya tidak akan mendapat apa-apa. Yang satu adalah sahur, kemudian mentakbirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Kemudian yang ketiga ada menyegerakan berbuka. Ketika berbuka itu kan menyegerakan gitu. Makanya kita buka itu nggak boleh nanti, itu karena sunnah. Kemudian ada berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma. Dan kemudian adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang keenam memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah hendaklah memperbanyak sedekah selama bulan puasa. Yang kedelapan adalah menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan atau amal ibadah ketika puasa. Itu saja. Kemudian hal yang membatalkan puasa. Oke, yang selanjutnya hal yang membolehkan dan membatalkan puasa. Yakni berikut ini adalah beberapa hal yang memperbolehkan dalam puasa. Yakni pertama perjalanan, yang kedua sakit. Ini hal-hal yang memperbolehkan pembatalan puasa. Jadinya kita dibolehkan dalam puasa itu, boleh kita nggak puasa itu karena membatalkannya karena ada syarat-syaratnya. Yang pertama dalam perjalanan, sakit, kemudian wanita hamil atau wanita yang menyusui, kemudian masa tua, rasa lapar dan haus yang membahayakan. Contohnya
rasa lapar dan haus yang membahayakan ini ketika dia kelaparan itu lambung dia kena, kayak misalnya kena penyakit lambung itu dia tidak wajib untuk berpuasa, atau dia dibolehkan untuk tidak berpuasa gitu karena bisa membahayakan diri dia sendiri, gitu kan. Kemudian terpaksa, orang yang dipaksa boleh berbuka puasa, dia menurut jumhur yakni mengkodok puasanya, sedangkan menurut mazhab Syafi'i orang yang terpaksa tidak boleh berbuka puasa. Jadi ada dua mazhab ya dalam Islam, dalam fikih itu kita tuh ada 4 mazhab. Pertama mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Ahmad. Tapi yang dipakai di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Jadi kita harus mengikuti Imam Syafi'i. Kalau terpaksa, kalau menurut saya kalau untuk terpaksa itu ya nggak apa-apa, karena untuk pembelajaran awal, karena semua itu harus dipaksa dulu baru dia akan terbiasa. Oke, selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa. Makan minum jelas lah ya. Makan minum kan udah nggak boleh. Wa hilal lakumul lailatas syiyam rafasu illa nisaukum hunna libasu wa kullu wa ashrubu washrabu hatta yubayyana lakum khaytal abyadu minal khaytal aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benah putih dari benang hitam yaitu fajar. Jadi kalau kita boleh minum itu kita kapan? Ketika skip. Jadi makan dan minumnya itu jelas lah ya, nggak boleh dalam puasa ya kan. Kemudian muntah yang disengaja, ketika muntah disengaja kayak dicolok-colok gitu, itu nggak boleh, itu dalam puasa batal, itu batal sekalipun tidak ada kembali ke dalamnya, itu batal kalau dicolok-colok itu. Terus bersetubuh, nah itu kan udah jelas kan ya, bersetubuh nggak boleh, suami istri itu nggak boleh dalam puasa, itu nggak boleh kan, menahan dari dua syahwat, itu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Yang keempat adalah keluar darah haid, kotoran, itu langsung batal. Kelima, gila, ketika tiba-tiba lagi puasa tiba-tiba gila, dia langsung batal itu puasanya, karena kan puasa itu kan syaratnya adalah aqil, berakal. Kemudian yang keenam adalah keluar mani dengan sengaja. Disengajain itu keluar mani ya, keluar mani itu yang ada di kelamin Bani Adam lah ya, itu keluar dengan sengaja, itu batal puasanya. Kemudian qada kifaratun fidyah, hal-hal yang dilakukan dalam puasa jika puasa batal. Tuh, skip dah. Baiklah, di sini penjelasan puasa yang saya jelaskan. Apakah pengertian puasa dan sunah-sunah puasa, apakah yang membatalkan puasa, apakah yang dibolehkan untuk membatalkan puasa. Jadi situ ada mencakup tentang puasa. Jadi saya ulangi lagi, puasa adalah menahan diri kita dari dua syahwat. Apakah syahwat? Syahwat adalah nafsu kita, karena manusia itu memiliki iradah atau kemauan, dan manusia itu diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu dia tidak minum, tidak makan juga, dia tidak bakal kelaparan karena dia tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni puasa ini pada intinya adalah menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke lah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen pengampun, Bapak Muhammad Irfan SHMSY, saya minta maaf dan mohon ampun. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.